البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di 115 tuh ya. Qala fadilatu syaikhina ar-rajihi hafidhahullah, asy-syafa'atu salisah asy-syafa'atu fi takhfifil adzabi an ammihi Abi Thalib. Syafaat yang ketiga adalah syafaat untuk meringankan siksaan dari paman beliau Abu Thalib. Li'annahu khaffa kufruhu, karena kekufurannya itu ringan. Dalam artian apa? Dibanding dengan orang-orang di masa itu. Bidifaihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab beliau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut memusuhi apalagi menyakiti dan sebagainya. Fasara akhafa ahlin nari adzaban, sehingga dia termasuk penduduk neraka yang, maka beliau adalah penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Fa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk pamannya yaitu Abu Thalib. Fa yukhrijuhullahu min ghamaratin min nar ila dahdah, maka Allah mengeluarkan dia dari ghamarat, yaitu apa? Penenggelaman, yaitu diliputi oleh api, menuju ke dahdah, yaitu sekedar sampai ke mata kaki saja menurut sebagian riwayat, atau sekedar pakai slipper yang menyebabkan apa? Otaknya mendidih, itu aja. Tapi naudzubillah. Ya ghlimin hadimaghuh, yang minyak min sababiyah, disebabkan oleh dahdah tadi, perairan yang dangkal, ini makna asalnya, tapi perairan neraka. Otaknya sampai mendidih. Kalau otak mendidih, gimana kakinya? Fa hadhihi syafa'atu takhfifin faqat, maka ini adalah syafaat untuk meringankan saja. Kama ja'a fil hadis sahih, sebagaimana datang dalam hadis sahih. Anil Abbas ibni Abdul Muttalib annahu qala, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Thalib bi syai', wahai Rasulullah, apakah Anda memberikan manfaat sedikit saja kepada Abu Thalib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak, karena dulu dia yang melindungi Anda dan marah untuk membela Anda. Qal na'am huwa fi dahdahin min nar, iya, dia ada di dalam perairan yang dangkal dari neraka. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar, seandainya bukan karena saya, niscaya dia di lapisan paling bawah dari neraka. Baik. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya memang dari satu sisi kekufurannya itu ringan dibanding dengan yang lain. Tapi dari sisi yang lain, sikap beliau yang tidak mau masuk Islam ini membuat fitnah besar. Karena apa? Orang yang paling dekat tidak mau ikut, menunjukkan apa? Bagi orang yang luar, orang dalam tahu itu aib-aibnya, makanya tak mau ikut. Baik. Makanya ini hukumannya sebenarnya sangat berat. Karena apa? Seperti kaum munafikin, paling berat. Tapi karena syafaat dari Nabi, maka dia dijadikan paling ringan. Baik. Fahadhihi, disebutkan dalam catatan kaki, ini Bukhari Muslim. Fahadhihi salas khassatun binabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Tiga syafaat ini khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syafaat di mauqif, syafaat untuk membuka pintu surga, dan syafaat untuk pamannya itu. Baik. Amma syafa'atul ukhra, adapun syafaat-syafaat yang lain, fahunaka salatu syafaat, di sana ada tiga syafaat yang yusyarikuhu fiha ghairuhu minal anbiya'i was solihin wal auladi was syuhada'i wa ghairihim. Di dalam syafaat-syafaat itu orang-orang yang selain beliau berkongsi dengan beliau, yaitu bersekutu dalam masalah ini, baik itu para nabi ataupun solihin ataupun anak-anak. Anak-anak maksudnya adalah apa? Para afrad yang mati dalam keadaan belum balik itu, dan orang yang mati syahid, dan yang lain. Yang lain contohnya siapa? Para malaikat. Para malaikat belum disebut. Tayyib. Ar-rabi'ah asy-syafa'atu fi raf'i darajati qaumin min ahlil jannah. Syafaat untuk menaikkan derajat-derajat suatu kaum dari penduduk surga. Wa ziyadati sawabihim, dan tambahan pahala untuk mereka. Fayashfa'u fi qaumin min ahlil jannah, maka
beliau dan juga yang lain memberikan syafaat untuk suatu kaum dari penduduk surga hatta yurfa'a bitilka syafa'ah, sehingga dia terangkat dengan syafaat tadi darajati qaumin hatta toyib. Berarti apa dohirnya? Yarfa'a ya, fa'ilnya nabi lagi. Sehingga nabi dan juga yang lainnya dengan syafaat tadi mengangkat derajat kaum min ahlil jannah. Seperti yang kita lewati dalam kisah perang Autos itu, doa Nabi untuk siapa? Abu Amir Al-Asy'ari agar dinaikkan derajatnya. Demikian pula doa Rasulullah untuk Abu Salamah Al-Makhzumi dan yang lain-lain untuk dinaikkan derajatnya. Kemudian asy-syafa'atul khamisah, asy-syafa'atu fi qaumin istahaqqu dukhulan nar. Syafaat yang kelima adalah syafaat untuk suatu kaum yang berhak masuk ke dalam neraka bima'asihim, dengan sebab maksiat mereka, fa yashfa'u fihim alla yadkhuluha. Lalu beliau memberikan syafaat kepada mereka agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Disebutkan riwayatnya itu oleh Imam Al-Wadi'i di dalam kitab Asy-Syafa'ah, tapi sanadnya dhaif. Kemudian Syekh Utsaimin di dalam Syarah Aqidah Wasithiyah mengatakan, saya tidak mendapatkan contoh yang sahih tentang masalah ini. Tapi kata beliau, mungkin juga masuk di dalam masalah ini adalah sholat jenazah, karena ini syafaat. Kalau orangnya layak masuk neraka, maka semoga dengan sebab syafaat orang-orang yang menyolati dia tidak jadi masuk neraka. Kalaupun tetap masuk neraka, mudah-mudahan dengan syafaat tadi diringankan siksaannya. Kalaupun dia dosanya sudah habis, kemudian dapat syafaat, mudah-mudahan itu mengangkat derajatnya dan menambah pahala. Nah, ini kata beliau boleh untuk jadi dalil bagi syafaat yang kelima, masalah doa-doa kaum muslimin. Asy-syafa'atu sadisah, asy-syafa'atu fi qaumin dakhalun nar bidunubihim. Syafaat yang keenam yaitu syafaat untuk suatu kaum yang memang mereka telah masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, fayukhrajuna minha, lalu mereka dikeluarkan dari neraka. Hadhihi salatu syafa'atin mushtarakah. Ini adalah 3 syafaat yang diperkongsikan. Ya, semua mungkin untuk memberikan syafaat kalau syarat terpenuhi. Wa hadhihi syafa'at ankara minha al-khawarij wal mu'tazilah. Syafaat-syafaat ini sebagiannya diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Yang mengingkari maka dia tidak layak mendapatkan. Dia sendiri tidak percaya adanya syafaat itu. Asy-syafa'atainil akhiratain, yaitu 2 syafaat yang terakhir. Intinya orang yang berhak masuk neraka, mereka mengatakan apa? Allah tidak boleh untuk mengeluarkan orang itu dari neraka karena Allah wajib menunaikan janjinya, menunaikan ancamannya, kata mereka. Kemudian kata beliau fa'ankaru al-khamisah was-sadisah, yang kelima dan keenam, fa'ankaru syafa'ata fi man istahaqqa dukhulan nar alla yadkhulaha. Mereka mengingkari syafaat untuk orang yang berhak masuk neraka agar tidak masuk ke dalam neraka. Mereka tidak percaya itu. Wa man dakhalaha alla yakhruja minha. Alla yadkhulaha. Cuma yang setelahnya kenapa alla yakhruja minha? Kalau tadi sudah sesuai. Orang yang berhak masuk neraka lalu disyafaati agar apa? Alla yadkhulaha, agar tidak jadi masuk neraka. Sekarang man dakhalaha, syafaat untuk orang yang sudah terlanjur masuk neraka, harusnya apa? Ayakhruja minha, agar sesuai dengan apa? Yang maktuf tadi itu. An yakhruja minha, agar keluar dari neraka. Mereka mengingkari ini. Kecuali kalau apa? Niat beliau berpindah, yaitu yang mereka yakini adalah la yakhruja minha. Tetap orang itu tidak boleh keluar dari neraka. Tayyib, li'annal khawarij wal mu'tazilah yarawna annal 'asi kafir. Tayyib, bagusnya apa? Jangan disatukan. Tapi apa? Khawarij dan Mu'tazilah berpandangan bahwasanya al-'asi laisa mu'minan. Ini baru betul. Orang pelaku maksiat itu bukan mukmin. Kalau Khawarij mengatakan kafir, kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Manzilah bainal manzilatain. Nah, ini lebih sesuai. Tapi apa? Setelahnya sama. Wa annahu yukhallatu finnar, dan dia dihukumi kekal dalam neraka. Nah, ini betul. Yaitu mereka dua-duanya meyakini itu. Adapun kalau kafir, Mu'tazilah tidak sampai mengatakan kafir. Harusnya dipisah, jangan disatukan biar tidak tersamarkan. Fala yushfa'u fih, maka tidak boleh dia diberi syafaat.
Walihada angkarun nusus allati fiha ikhrajul usati minan nar. Maka dari itu mereka mengingkari nas-nas yang di dalamnya ada pengeluaran pelaku maksiat dari neraka. Padahal ini nas-nasnya adalah mutawatir. Sementara mereka mengatakan perkara akidah diterima dari hadis mutawatir. Sekarang yang mutawatir pun mereka tolak, menunjukkan masalah mutawatir ahad ini cuma sekedar topeng saja, kamuflase saja. Ma'annaha mutawatirah, padahal hadis-hadis tentang ini syafaat ini mutawatir. Fa angkara alaihim ahlu sunnati wa badda'uhum, maka ahlu sunnah mengingkari mereka dan menghukumi mereka mubtadi'. Wa dhallaluhum, menghukumi mereka itu tersesat. Kita tidak mengatakan badda'uhum yaitu membid'ahkan, walaupun itu betul, agar sesuai dengan yang setelahnya. Dhallaluhum jangan diartikan menyesatkan mereka, bukan kita yang menyesatkan mereka. Mereka tersesat sendiri. Cuma apa? Menghukumi mereka mubtadi', menghukumi mereka tersesat. Wasahu bihim fi inkarihim, dan ahlu sunnah meneriaki mereka disebabkan fi inkarihim, di dalam pengingkaran. Ini himnya kembali kemana? Iya, disebabkan, fi-nya fi sababiyah, disebabkan mereka mengingkari hadis-hadis yang balagot haddat tawatur, mencapai derajat mutawatir. Wa qad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashfa'u arba'a syafa'atin fi ahli naril usah. Telah pasti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk penduduk neraka yang ahli maksiat. Wa fi kulli marrah yahudullahu lahu haddan, dan di setiap kalinya Allah memberikan batasan untuk beliau. Ma'ruf. Apa itu? Rangkaian dari hadis syafaatul utma. Lalu masuk ke masalah ini, orang yang masuk ke dalam neraka. Fayukhrijuhum bil alamah. Lalu Nabi mengeluarkan mereka dengan suatu alamat. Fayuqal akhrij man kana fi qalbi misqalu syairatin min iman. Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya ada seukuran syairah. Syairah yaitu satu butir syair, yaitu gandum yang kecil panjang itu, berupa keimanan. Kemudian summa misqalu burratin min iman, seukuran bur keimanan. Walaupun apa akan iskal, tapi memang riwayatnya lain-lain. Jelas bur lebih besar, cuma dia lebih lebih pendek. Kemudian misqalu dzarratin min iman, kemudian seukuran dzarrah keimanan. Kemudian misqalu habbati khardalin min iman. Entah perlu dibalik, karena apa? Biji sawi ini lebih besar daripada biji dzarrah. Ma'ruf. Thayyib. Wa hatta yuqala lahu fil marratir rabi'ah. Thayyib. Di sini beliau menyebutkan berapa? Syairah, burrah, kemudian dzarrah, kemudian khardal. Jadi apa? Sampai 5 bahkan. Memang riwayatnya lain-lain. Maka tak perlu kita katakan 4 kecuali sebagian riwayat, tapi memang riwayatnya lain-lain. Bahkan apa? Ini yang kelima, bukan Rabi'ah ini nanti. Akhrij man kana fi qalbihi adna mithqali habbati khardalin min iman. Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya ada lebih kecil dari ukuran biji sawi keimanan. Tayyib. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Tentunya iman itu asalnya adalah iman pada Allah, dan inti iman pada Allah adalah iman pada uluhiyah, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau orang tidak sholat, jelas apa? Syahadatnya itu gugur. Maka yang dibahas ini adalah orang yang masih punya tauhid, walaupun tauhidnya sangat lemah. Karena semakin banyak maksiat, itu semakin berkurang kesempurnaan tauhid. Bukan kita mengatakan tauhidnya hancur, tapi apa? Berkurang. Yang penting jangan sampai syirik akbar atau kufur akbar. Thayyib. Wa dzalika annal ma'asi idza wa in kasurat wa azumat. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya walaupun dia itu banyak dan besar, la taqdi alal iman, dia tidak sampai menghabiskan iman. Yang penting apa? Tidak sampai kekufuran. Kalau maksiatnya berupa kekufuran, ini bahaya tentunya. Lakin tud'ifuh, tapi apa? Melemahkannya. Hatta la yabqa minhu illa adna mithqali habbatin min khardal, sehingga tidak tersisa darinya kecuali lebih kecil daripada beratnya biji sawi. Lakinnaha la taqdi alaiha, tapi tidak sampai menghabiskannya. Makanya misalkan ada orang
apa itu suka berjudi ke Las Vegas 1000 kali, nggak boleh kita, oh ini kafir lah, dah habis lah itu dosanya, imannya itu, nggak boleh. Baik, karena Allah lebih tahu, masih ada sisa keimanan barangkali kalau memang dia mukmin. Kemudian kata beliau, li'anna alladhi yaqdi 'alal iman huwal kufrul akbar awin nifaqul akbar awis syirkul akbar. Karena yang menghabiskan iman adalah kufur akbar atau nifak akbar atau syirik akbar awi zulmul akbar, kezaliman yang terbesar, yaitu apa? Wal kafiruna humudz zalimun. Jadi kezaliman yang terbesar yaitu kekufuran lagi. Awil fisqul akbar atau kefasikan yang terbesar. Kita tahu kefasikan adalah dosa besar. Dosa besar yang terbesar adalah syirik lagi dan sebagainya. Al mukhriju minal millah, yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Hadzalladzi yaqdi 'alal iman, inilah yang menghabiskan iman. Wala yabqa minhu syai'a wala yubqi minhu syai'a, dan kekufuran tadi tidak menyisakan dari keimanan sedikit pun. Amal ma'asi, adapun mutlakul ma'asi, fatud'iful iman, dia melemahkan keimanan walau kasurat, walaupun itu banyak. Tapi apa? Bukan kemudian bersantai-santai, yang penting masih ada iman. Ya, dalam neraka seharinya 1000 tahun, siapa yang kuat? Baik. Kita di bilik tandas, umi kita bilang, jangan balik dari bilik tandas 24 jam. Nangis kita. Anak kecil biasanya nangis, atau kadang si umi bilang, "Ya, tidur di reban ayam." Nangis anak-anak tuh. Padahal reban ayam masih sedap dibandingkan neraka tentunya. Apalagi 1000 tahun, apalagi lebih, naudzubillah. Walau azumat, walaupun banyak, walaupun besar, fa innaha la taqdi 'alaiha, maka dia tidak menghabiskan keimanan alaihi. Ilahuna wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.